Halo Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi. Halo, Selamat selamat untuk pagi kita semua. semuanya. Puji Selamat Tuhan. pagi. Haleluya. Haleluya. Ya. Shalom Pak Jusman dan Bu Nensi yang baru lihat pertama langsung kelihatan senyumnya yang lebar ya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. So far so good ya Pak Jusman dan Bu Nensi. Iya, betul. Puji Tuhan. Amin. Kita terus Puji doakan Tuhan. ya sampai nanti kita beritakan bagi kemuliaan Ya. Tuhan. Juga Bu Tia Pardede tidak terlihat, tidak tersirat suatu kelelahan atau kekurangan baik dalam istirahat atau apapun. Itulah cara Tuhan untuk menyatakan bahwa aku menyertai engkau. Ya, amin Ibu Tia. Semangat, kami semua mendukung dan mendoakan terus karena Ibu Tia representatif dari kami juga untuk berada di sana, dan semua yang Bapak Ibu ada di BW ini pun juga representasi dari cara Tuhan untuk hadir dan menyatakan sebagai Allah yang hidup dan layak disembah. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, bersukacita di BW ini. Juga untuk Abuni Kartika, Ibu Duma ya, dan juga untuk Ibu Lani dan Amaratnawati. Shalom, pasti sama Mbak Uum di sana. Selamat pagi. Juga untuk Ibu Sinai, Ibu Rika, Ibu Ayen, Ibu Acen, Ibu Eva Parada, Ibu Lili Kristiani, Bu Bidan Artik. Juga untuk Ibu Herena Wijaya. Shalom Ibu, salam buat Bapak. Juga untuk Ibu Irma, Ibu Risma, Ibu Susilawati, kemudian Ibu Yani. Ya, juga ini ada waduh, ini bahasanya apa ini? Saya iya. Oh. Iya. Ini tulisannya seperti bahasa Korea. Ini apakah Petris kah? Bukan ya. Juga ada Ibu Cita, Kak Cita, ya. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita mau satu di dalam doa. Ya, saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk menyiapkan ya catatan dan juga yang pastinya Alkitab. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Kami terhubung dengan setiap kuasa-Mu. Kami terikat dan kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terkait dengan Engkau dan kerajaan-Mu itu akan membuat kami mampu untuk menanggung segala perkara, mengangkat setiap beban dan menghadapi setiap pergumulan dan tantangan. Sehingga kehidupan kami adalah gambaran kehidupan orang yang mengalami penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di bawah tata kasih karunia-Mu Tuhan, kami merendahkan diri, dan di hadapan Engkau kami memuji. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan pujian yang berikut ini.
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita akan sekali lagi sama-sama, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yesus Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka
suka dan hatiku bersuka karenamu. Hanya karenamu ku mau bersuka Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, puji Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu sekalian, pujian ini memberkati kita semua. Kenapa? Karena saya juga diberkati ya. Terkadang kita hanya ingin merasakan kebahagiaan, atau misalnya kita hanya ingin mendapatkan sebuah hal yang menyukakan hati kita, tetapi itu harus sesuai dengan takaran dan gambaran kita. Makanya kemarin kita belajar bagaimana kita mengelola perasaan, ya. Jadi dengan kisah di Dua Raja-Raja kemarin tuh kita diingatkan oleh Roh Kudus. Pentingnya untuk apa Bapak Ibu? Mengelola perasaan. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih sekalian, yang mengasihi Tuhan Yesus, yuk taruh tangan di dada sama-sama, katakan, aku tidak boleh tertidur. Ya, aku harus tetap terjaga. Yes, amin ya Bapak Ibu. Tertidur di sini bukan hanya karena ketika saya sampaikan renungan lalu Anda tertidur pulas, tetapi juga bicara mengenai tertidur itu bicara mengenai iman yang tertidur. Ya, dan juga kesadaran yang tertidur. Ya, katakan kesadaran yang tertidur. Ya, kemarin kita mengelola perasaan. Kita nggak bisa mengelola yang kita rasakan kalau kita nggak sadar. Ya, nah mungkin selama ini kesadaran kita itu tertidur. Terus tidurnya tuh terlalu pulas kesadarannya ya Bapak Ibu. Ya, biarlah setiap pagi di BW setiap orang yang tertidur terbangun supaya terjaga. Untuk apa? Supaya untuk diberkati, jadi terberkati. Oke? Amin Bapak Ibu. Baik, kalau gitu kita langsung buka ya. Kita mau sama-sama buka dan lanjutkan di Dua Raja-Raja. Oke. Dua Raja-Raja pasal yang ke-24. Dua Raja-Raja pasal yang ke-24. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya, tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya. Sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat.
Ya, Bapak Ibu, sampai di situ dulu. Kita mau belajar. Kita lihat di sini fase berikutnya ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Fase berikutnya untuk kita bisa menyaksikan Allah itu tidak berdalih dari janjinya. Jadi kalau dikatakan Tuhan Allah ingkar janji enggak? Enggak. Ya, kalau merpati aja enggak pernah ingkar janji, masa Tuhan Allah ingkar janji sih? Ya, jadi tidak pernah ingkar janji. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita itu tidak menyadari bahwa apa Bapak Ibu? Bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini itu harusnya kita menyadari semuanya itu bertumpu dan berporos kepada Tuhan sendiri. Ya. Dikatakan di sana dalam zamannya ada satu orang raja yang sudah direncanakan oleh Allah. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa di zaman kita setiap zaman pasti berbeda-beda. Ya. Tantangannya berbeda-beda. Namun yang membedakan adalah apakah tantangan itu muncul dari hasil karena perbuatan kita yang keliru, atau itu menjadi sebuah fase untuk memproses kita menjadi lebih baik. Kalau di sini di zamannya ya, artinya di zamannya Yoyakim, karena di setiap zaman raja-raja selalu muncul dan selalu bangkit musuh-musuh yang besar. Dan penyertaan Tuhan pun juga selalu ada. Bukankah zaman Bapak Ibu, zaman nenek moyang, bukan nenek moyang, kakek neneknya Bapak Ibu, ya, opa omanya Bapak Ibu, di zamannya beliau, ya, di zamannya mereka itu pun juga mengalami hal yang sama. Perbedaannya adalah teknologinya yang berbeda. Ya, tetapi untuk sesuai zamannya itu sesuai sekali. Nah, demikian juga kita hari ini. Kita hari ini pun juga dalam zamannya kita itu ada banyak raja-raja dalam tanda kutip yang merangsek untuk siap menerkam dan siap menjajah dan siap memperbudak kita. Cuma dua hal, apakah yang menjadi tantangan dan pergumulan kita itu adalah hasil konsekuensi perbuatan kita yang salah, atau itu menjadi sebuah proses membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau di sini dijelaskan bahwa ini adalah hasil dari perbuatan yang salah yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka, yang dimana sudah diberitahukan, diberikan nasihat dan diingatkan setiap nabi-nabi di zamannya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita tidak bisa membedakan dan membandingkan zaman opa oma dan Bapak Ibu dengan zaman anak dan cucu. Oh, zaman dulu nih pendeta mah modelnya begini, zaman sekarang mah beda. Sama kok. Sama, bedanya itu cuma teknologinya saja. Karena teologi pengajaran sama. Pemahaman itu sama. Cuman yang membedakan adalah ada yang memahami dengan cara yang benar, ada yang memahami dengan cara yang salah. Ada yang melayani dengan cara yang baik, ada yang melayani dengan cara yang jahat. Demikian juga jemaat. Sama kok, saya sangat yakin, berkeyakinan sama. Kenapa? Karena saya masih ingat, zaman saya masih kecil, sama tidak beda dengan zaman sekarang gitu. Itu bedanya adalah hanya kemasannya saja. Apa itu Abuna? Permennya. Jadi ketika duduk di jemaat, kalau pas dengar khotbah yang terlalu kelamaan, pendetanya bersemangat, tapi bersemangat tuh dirinya sendiri saja gitu ya. Jadi jemaatnya nggak kepikiran kalau jemaat tuh ada yang butuh ke rumah sakit, ada yang udah lapar karena udah makan siang gitu ya. Semuanya tuh dipukul rata, harus tenggelam dalam semangatnya dia dalam berkhotbah. Sehingga mau nggak mau jemaat kreatif, yaitu apa? Buka permen ya, kemudian buka makanan kecil. Ini kan bedanya cuma kemasannya saja. Kemasan permen zaman dulu sama zaman sekarang maksud saya gitu ya. Abuna ngomong begini karena dulu Abuna juga melakukan seperti itu. Karena kelamaan mulut kita juga jadi ngedumel dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya ya ini asik sendiri nih gitu ya. Makanya waktu Abuna pertama kali
khotbah dan itu juga sempat jadi masa-masa di mana kadang-kadang suka keasikan gitu ya. Tapi puji Tuhan, by proses waktu demi waktu, puluhan tahun, belasan tahun, akhirnya Tuhan izinkan dan Tuhan tuntun dan terbentuklah dan Tuhan bukakan sebuah metode dan berhasil metode khotbah hanya waktu 15 menit kah, 10 menit kah, 20 menit kah, semuanya tersampaikan, tidak ada yang tidak tersampaikan. Puji Tuhan, itu semua karena tuntunan Roh Kudus dan campur tangan Tuhan. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Maksud saya begini, saya bukan mengatakan saya itu lebih baik dan lebih hebat, enggak. Tapi Abuna lagi mau ngomong gini, di zamannya saya dulu sebelum belajar sama zaman sekarang itu sama. Bedanya dulu saya di jemaat, saya di mimbar sekarang. Tetapi sebenarnya sama-sama punya kesempatan, yaitu apa? Kesempatan untuk melekat di dalam Tuhan. Sama-sama kesempatan untuk apa? Melakukan kebenaran dan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Sama-sama mengalami apa Bapak Ibu? Pertumbuhan di dalam pengenalan akan firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Masalahnya kitanya yang suka tidak mau mengakui bahwa kita itu suka asik sendiri. Jadi kalau misalnya ini dilihat, ada Raja Yosia. Raja Yosia juga asik, tapi dia memilih asik untuk di dalam Tuhan. Tapi kalau untuk raja-raja yang lain, termasuk juga anak dan cucunya, bagaimana? Termasuk dengan raja-raja yang pendahulunya yang memilih untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan, mereka juga memilih untuk asik sendiri. Asik sendiri dalam dosanya, asik sendiri dalam cara-caranya yang salah. Jadi hari ini Roh Kudus itu menanyakan kepada Abuna dan juga Bapak Ibu semua. Ketika kita asik sendiri, di mana asik sendiri adalah hal yang sangat wajar, setiap orang pasti mengalami asik sendiri. Pasti itu. Nggak ada yang nggak pernah nggak asik sendiri. Makanya ada yang saking asik sendiri akhirnya jadi workaholic. Ya, kerjanya terlalu banyak. Saking asik sendiri akhirnya malah nggak mau kerja. Karena apa? Lebih memilih santai terlalu banyak. Santai dengan keluarga, santai dengan teman-teman. Lebih memilih untuk menerima terus, itu juga asik sendiri. Pokoknya kalau dia nggak terima ya dia nggak lakukan. Dia nggak akan ambil bagian. Asik sendiri ketika harus diperintah baru bergerak. Banyak karyawan-karyawati atau staf hari-hari ini yang mager, mudah sekali mager. Kenapa? Bukan hanya sekedar malas untuk kerja, bukan. Tapi lebih cenderung untuk disuruh dulu baru gerak. Kenapa? Ternyata mereka sedang asik sendiri, mabar, main bareng gitu ya. Maksudnya nonton konten, main game online dan lain sebagainya. Jadi setiap kapasitas, termasuk juga apa? Asik sendiri dalam hal hidup di dalam Tuhan. Ya kalau memang ke gereja atau misalnya mempelajari dan membuka firman Tuhan, kan setiap orang punya gaya asiknya masing-masing Abuna. Saya setuju. Makanya Abuna tidak memperkatakan bahwa yang tidak ikut Zoom itu berarti tidak bertumbuh. Jangan-jangan nih Bapak Ibu, yang ikut YouTube mungkin sama pertumbuhannya dengan kita. Mungkin, atau bahkan lebih. Yang memang tidak sempat untuk ikut Zoom misalnya. Dan belum cukup mampu untuk mengelola dan juga memang tidak ada waktu untuk mengelola ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi bahwa yang di Zoom lebih hebat dan lebih rajin daripada yang di YouTube. Tapi bukan berarti dengan begini ini dia kesempatan berarti nggak usah bangun pagi. Ini cerita yang berbeda. Itu namanya asik sendiri dengan caranya sendiri. Emang kenapa Abuna? Kalau saya memilih asik sendiri dengan cara sendiri, bukan karena keadaan yang memang membuat saya harus seperti itu. Kalau Anda memilih dengan sadar, asik sendiri dengan cara sendiri, maka Anda akan melihat bagian demi bagian, fase demi fase yang pasti akan terjadi setimpal dengan segala yang kita lakukan. Kita lihat di ayat yang ketiga.
2 Raja-Raja pasal 24 ayat yang ketiga. Untuk orang ya, untuk seseorang yang sudah mengambil keputusan, asik sendiri dengan dosanya, asik sendiri dengan masa lalunya, asik sendiri dengan keegoisannya, asik sendiri dengan kesombongannya, asik sendiri dengan kekayaannya, asik sendiri dengan segala macam hal ada di dalamnya lah. Tetapi bukan berdasarkan apa yang Tuhan sediakan, yaitu kedaulatan Tuhan, maka dia pun juga akan mendapat kedaulatan Tuhan, namun kemasannya berbeda. Apa kemasannya? Saya bacakan ya. Sungguh hal itu terjadi. Berarti apa artinya? Nggak mungkin nggak terjadi. Katakan sama-sama dengan saya. Nggak mungkin nggak terjadi. Jadi kalau kita asik sendiri di dalam Tuhan dengan cara yang benar dan sesuai dengan keadaan yang Tuhan izinkan, maka sungguh hal itu terjadi. Apa? Kita pun juga mendapat akibat dari kedaulatan Tuhan itu sendiri. Karena kita tabur di dalam kedaulatan Tuhan juga. Namun kita pasti akan dapat berkat. Cuma kalau ini hal itu terjadi kepada Yehuda ya, sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Mungkin kita yang asik sendiri dengan dosa, kita masih aman, kita masih terkendali. Tapi bagaimana dengan Yehuda kita? Siapa itu? Istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, staf pengajar kita, pengerja kita maksud saya. Bagaimana dengan Yehuda kita? Maksudnya orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dengan gereja kita? Asik sendiri melayani di gereja dengan caranya sendiri, semaunya sendiri. Datang ya semaunya sendiri, pergi ya semaunya sendiri. Ya, melayani ya semaunya sendiri, berdoa ya semaunya sendiri. Daripada nyusahin gereja, lebih baik dia buka gereja sendiri. Dia yang khotbah sendiri, dia yang kolektan sendiri, dia yang jadi jemaat sendiri. Nggak ganggu orang ibaratnya gitu. Sama ketika kerja di perusahaan, dia asik sendiri aja. Nggak ada interaksi sama satu tim. Nggak menganut sistem kerja tim. Tapi sistem komisi tim dianut. Tim dapat komisi, wah dia ada di situ. Tapi begitu kerja tim, nggak ada dia. Sungguh hal itu akan terjadi. Dia akan mendapatkan setimpal dengan apa yang dilakukannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih sekalian, ini bukan menyudutkan kita kalau kita tidak memilih untuk hidup dengan cara asik sendiri dan tersudut. Karena kehidupan kita itu tidak pernah menyudutkan kita. Tapi seringkali karena kita lebih memilih cara asik sendiri tanpa pertimbangan, kita juga tidak memikirkan ini akan berdampak dan berakibat buruk atau berakibat baik. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Mari kita pejamkan mata, buka hati kita buka pikiran kita, letakkan tangan di dada dan saya berdoa, saya berkatakan. Setiap orang di dalam hatinya selalu ada ruang di mana dia akan mengambil kesempatan untuk bisa menikmati dengan caranya sendiri. Ada orang yang menikmati dendamnya. Ada orang yang menikmati kepahitannya. Ada orang yang menikmati kesedihannya. Lebih daripada kebahagiaan atau kesempatan baru yang Tuhan sediakan. Hari ini firman Tuhan berkata, kalau kita masih ngotot hidup dengan cara asik kita sendiri tanpa mempertimbangkan keberadaan dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, sungguh hal itu akan terjadi kepadamu, kepada kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Untuk itu saya berdoa di hati Bapak Ibu saat ini. Saya perkatakan, ada satu buah pengertian. Ada satu benih kebijaksanaan. Dan ketika engkau merawat buah pengertian dan benih kebijaksanaan dengan baik, maka ia akan tumbuh dan itu akan matang. Dan ketika matang, engkau jualah yang akan memetik dan merasakannya.
sehingga engkau pun juga akan menerima hasil dari apa yang engkau mengerti dan engkau lakukan sudah berbeda dari pengertian dan tingkah lakumu sebelumnya. Sudahkah kita juga memiliki kapasitas asik sendiri di dalam Tuhan? Mampukah kita untuk siap berkorban demi asik sendiri kita di dalam Tuhan? Atau sampai saat ini kita masih cenderung untuk asik sendiri dengan cara kita, namun kita mengeksploitasi kuasa Tuhan. Hendaklah setiap kita yang belum disembuhkan jangan tawar hati kepada Tuhan. Hendaklah kita yang gagal jangan sakit hati dengan Tuhan. Hendaklah kita yang mungkin belum berhasil jangan patah arang dan putus asa. Karena hamba Tuhan pun juga manusia. Kita pun tidak boleh dengan cara kita yang menurut kita asik sendiri hanya mengandalkan hamba Tuhan saja. Ingat, hamba Tuhan adalah manusia yang diutus oleh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mengajar dan menasihati kita. Tapi kalau kita tetap mau asik sendiri, apa bedanya dengan raja-raja seperti yang terakhir Raja Manasye yang kejahatannya sudah tidak terhitung. Dan itu membuat kedaulatan Tuhan dinyatakan, yaitu menghadirkan satu permasalahan yang besar, yaitu Nebukadnezar. Saudaraku yang terkasih, biarlah pagi hari ini kita mulai menyadari, janganlah kita asik sendiri dengan pengertian dan cara kita. Biarlah setiap hal kita pertimbangkan. Biarlah setiap keputusan, setiap pekerjaan pun kita nikmati, namun kita sadari tetap ada porsi-porsi yang lain. Tetap ada porsi di mana kita pun juga harus mengizinkan orang juga bisa asik sama kita. Apalagi dengan Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Janganlah kita asik sendiri dalam hidup ini. Karena ia berkorban bukan dengan asiknya sendiri dia berkorban. Ia harus menerima cawan itu karena ia tahu betul tanpa ia mati di kayu salib manusia tidak satupun masuk surga. Itu sebabnya Allah inkarnasi jadi daging. Agar saudara dan saya tidak binasa. Dan biarlah tahun ini bukanlah tahun yang akan membuat kita menjadi binasa. Tapi tahun ini adalah tahun yang akan membuat kita semakin berpengharapan dan terpesona akan pertolongan Tuhan. Yang sakit tetap teguh, tetap percaya engkau akan pulih, engkau akan sembuh. Yang lemah tetap teguh, tetap percaya engkau akan kuat dan engkau akan mampu menyelesaikan segala sesuatunya. Yang hampir hilang pengharapan, bukan harapan menghilang daripadamu, tapi terkadang engkau yang menjauh dari harapan itu. Harapan itu tetap ada, yaitu di dalam Yesus Tuhan. Namun kita yang menjauh dari Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu mendekatlah kembali kepada Tuhan. Hiduplah kembali dan jadikan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman kehidupanmu. Maka pengharapan itu tetap ada dan engkau tidak menjauh dari pengharapan yang Tuhan letakkan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi saudara dan saya, Allah yang memberkati saudara dan saya. Mari sama-sama kita buka tangan, kita mau percaya, percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan orang yang percaya. Ketika mata kita tidak melihat, Tuhan sedang menyatakan bahwa Ia hadir di dalam kelemahan kita. Ketika kita belum menyadari, Tuhan sedang menunjukkan bahwa aku ada di dalam kehidupanmu. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita terima berkat, kita mau mendoakan Ibu Tia Pardede masih dalam perjuangannya untuk menyelesaikan ujian berikutnya.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Tia, terimalah hikmat, kepandaian, kecerdasan. Terimalah pengertian. Terimalah sebagai anugerah. Terimalah pengetahuan. Terimalah kemampuan dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Agar engkau menjadi representatif surga. Hal segala kerajaannya akan dilimpahkan kepadamu. Engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau kuat, engkau berhasil, engkau beruntung. Untuk Ibu Afrina, untuk Ibu Nancy dan juga Pak Jusman dan suaminya Ibu Afrina, terimalah perlindungan daripada Allah Bapa. Terimalah materai perlindungan dari darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus akan tersiar dan terberitakan kabar baik yang akan membangkitkan iman setiap wanita yang merindukan buah kandungannya dibuka. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Bapak Ibu semua saudara-saudari yang terkasih, inilah berkat yang Tuhan janjikan di tahun ini. Bagaimana Allah berfirman kepada Abraham, demikianlah Allah berfirman kepada saudara, bahwa Tuhan akan memberkati kita. Ia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah berkat keturunan yang dijanjikan Tuhan. Berkat kelimpahan, berkat keadilan, berkat keamanan, pembelaan, berkat damai sejahtera dan kemakmuran dan kemasyuran. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengerti pesan Roh Kudus hari ini dan bersukacita melakukannya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian terkasih. Ya, tetap semangat Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Thank you, Abuna. Thank you, Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih, Abuni. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu semua. Terima kasih semua. Terima kasih Abuna, Abuni, Mulai semuanya ya. Amin. Abuna, Bapak dan Ibu, Abuna. selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Abuna, ya, barangkali boleh minta dukungan doa. ya Bu. Jam 8.35 Patrice terbang dari Seoul ke Jakarta. Ya. Jam 10 kami dari Tegal ke Jakarta, Buna. Terima Oh. kasih. Oke, pas banget. Untung belum saya sign off. Terima kasih Bu Yani. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, namun kita percaya tidak terpisah dari kasih setia Tuhan. Sejenak kita mau doakan saudari terkasih kita ya, Ibu Yani, untuk putrinya juga dan kebahagiaan mereka, penerbangan mereka. Ya, mari kita arahkan tangan, kita berdoa supaya doa yang kita doakan untuk Ibu Yani dan Kak Patrice dan juga Ibu Yani dalam perjalanannya bersama suaminya, semua yang direncanakan hari ini juga terjadi penyertaan itu pada kita. Ibu Yani dan juga Kak Patrice beserta Bapak dan semua orang yang terlibat dalam perjalanan ini, dalam kegiatan, dalam setiap tujuan, engkau akan tiba di tujuan dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun, tidak terhindar dari segala hal bahaya dan terhindar dari incaran maut, karena Tuhan Yesus menyertaimu dan memberimu kekuatan dan penyertaan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi juga untuk kita yang berdoa dan percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Oke Bapak Ibu, mohon izin harus sign out. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok ya. Bye. Bye. Makasih ya, Buna. Sama-sama Makasih Bu. teman-teman BB. Sama-sama Ibu. Ibu Leli.